kita lanjutkan ya, Pak Muslim. Sekarang setelah 3 bulan bagaimana kondisinya? Ya selama habis operasi ya hilang sakitnya. Oh hilang sakitnya. Ya. Tapi mata ini berapa masih persen buram, bisa lihat? Masih buram. Masih buram? Masih 0,2% lah. Masih 20 cm. 20 cm untuk lihat apa ini? Iya kalau lihat bayangan itu 20 cm. Oke, baru jelas. Kalau warna bisa kelihatan nggak? Warna bisa kelihatan, apalagi yang biru tuh. Pak Muslim, biasanya yang matre itu perempuan. Saat ini ada dokter mata ya, Rina Ladistia Nora. Nah, ini dari dokter mata subspesialis infeksi imunologi RSCM. Coba dokter Rina, ini pemahaman soal operasi cangkok mata. Ya. Saya membayangkan matanya copluk gitu kan, ditopluk gitu kan. Ya. Pengertiannya apa sih operasi cangkok mata ini? Ini yang diganti cuma lensanya, bukan kornea seluruh biji matanya gitu ya? Bukan seluruh matanya, tapi hanya kornea bagian depan saja yang keruh tadi. Ada yang bilang satu mata bisa dapat beberapa kornea untuk beberapa pasien, betul itu? Betul Pak Andi. Jadi kornea kita itu dia sebenarnya walaupun kesannya tipis sebenarnya ada 5 lapisan. Jadi kalau misalnya dia terkenanya hanya lapisan belakang, kita bisa hanya ganti lapisan belakang. Dan kita kan kornea matanya bulat. Di pinggir-pinggirnya itu sebenarnya ada sel punca istilahnya, stem cell, yang kerjanya berusaha untuk menjernihkan kornea tengahnya lagi. Ada beberapa penyakit kornea yang mengalami kekurangan sel punca atau kerusakan sel punca, sehingga dari donor kornea itu kita bisa tengahnya ambil untuk kasus kayak Bapak, terus pinggirnya bisa kasus stem cell gitu. Oke, jadi bisa tergantung ya? Kasusnya juga. Baik, menarik sekali. Nah, kemudian kalau kita bicara cangkok mata di Indonesia, apakah ini operasi yang relatif sudah sering dan biasa saja atau ini juga ada risiko-risiko? Alhamdulillahnya makin ke sini operasi kita makin banyak. Tapi terus terang memang ini seperti cerita kita tadi bahwa donor kornea itu donor yang meninggal. Sayangnya di Indonesia mungkin sosialisasinya kurang banyak karena kalau donor meninggal berarti sebelum meninggal calon donor harus setuju dulu, itu sulitnya. Karena kalau misalnya udah meninggal kemudian kita mintakan, kita kan nggak bisa nanya balik ke belakang. Dibangunin dulu Iya, dong. dibangunin dulu nggak bisa. Dan lagi keluarga pasti kan lagi bersedih, itu pasti akan sulit sekali. Situasinya mungkin emosional ya. Betul. Jadi jauh-jauh hari kalau mau donor itu sudah ada, ini donor kemana ini ya? Kita punya Bank Mata Indonesia dan kita juga punya cabang di seluruh Indonesia, itu bisa daftar di setiap cabang Bank Mata Indonesia. Baik, nanti cerita. Nah, tapi sekarang antara ketersediaan mata atau kornea mata dengan pasien yang membutuhkan, kondisinya bagaimana sekarang ini? Itu sangat jauh sekali memang Pak Andi. Jauhnya itu artinya apa? Jadi sekitar ada 170.000 pasien yang sebenarnya memerlukan donor kornea ini. Sedangkan sampai sekarang yang di database kita di Bank Indonesia baru 15.000 calon donor yang mendaftarkan. Oke, jadi timpang sekali ya. Timpang sekali, dan itu calon, kita kan nggak bisa minta cepet. Iya, itu ini calon kan. belum tentu bisa juga diminta ya. Nggak bisa diminta juga cepet-cepet. Belum lagi ada perlawanan dari keluarga gitu ya. Iya, betul. Oke, syarat dari donor apa? Meninggal. Oh iya. Kalau kita panggilkan calon pendonor tanpa kita doakan agar dia meninggal. Iya. Edi Brokoli. Nah, saya malas ngundang dia ini. Kalau lihat rambutnya ingat masa laluku. Dia masih punya, aku enggak. Ya, silakan duduk, Edi Brokoli. Oke. Ed, ya, coba cerita bagaimana sampai kemudian seorang Edi Brokoli terpikirkan untuk mendonorkan matanya ketika meninggal nanti. Tidak terpikir karena tidak terpikir. Orang tua yang mendaftarkan kami. Jadi keterpaksaan ini. Orang tuanya ada di sini nggak? Ada. Mana orang tua itu? Ini. Tega betul ya ibu bapak ya. Tapi kalau lihat tumbuh seperti ini, saya pikir bagus juga. Oke, jadi orang tua dulu yang mendaftarkan pada saat? Pada saat mungkin saya masih SMP ya mungkin ya. Oke, ya ini berarti kesadaran jauh hari ya? Ya, betul. Sebelum ada musim donor-donor seperti sekarang ya? Pada saat waktu itu donor mata belum dikenal sebagai donor kornea bahkan.
Tadi Anda mau tunjukkan apa ya tadi? Ini yang zaman dulu, waktu orang tua saya menjebak saya menjadi calon pendonor. Enggak lah, itu tujuannya baik Ya, gitu, bahasa supaya anak ini bisa bahasa berbakti Bang dan Andi masuk kan surga. Ini punya ayah saya, Bang Andi. Nah, dulu begini bentuknya. Oh, ini lama sekali. ada kartu tanda sebagai calon pendonor. Betul. Wah, Bapak dulu ganteng juga ya, Pak ya? Sekarang lebih ganteng lah ya. Oh, ini dari Bapak. Terus Nah, punya dulu, mana? dulu Oh, surat model gini. pernyataannya dengan kartunya bersatu. Sekarang surat pernyataannya terpisah, kemudian sudah menandatangani. Tahun berapa ini? 1990. 90. Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Cabang Bandung, tanda anggota donor mata. Sekarang Apabila kita sudah menandatangani menjadi calon pendonor mata, kita dapat kamu kartu. kok jadi kayak penjual asuransi gitu? Ini keluarga saya semua, Bang. Oke. Ayah, istri, anak, 2 anak. Wow, jadi Tapi sudah tidak ada. Ya, turun temurun bahkan melebar ke ya. menantu, cucu gitu ya. Insya Allah. Oke, luar biasa ini ya. Jadi awalnya memang tradisi keluarga. Tradisi keluarga. Nurun, kemudian Edi Brokoli menurunkan kepada istri dan mengajak anak juga. Ya. Oke, menarik ya. Nah, ini jadi sudah ada tanda tangan, sudah resmi. Ya. Dan kalau Anda meninggal, apa yang terjadi? Nanti keluarga kami akan segera menghubungi Bank Mata bahwa ada calon pendonor mata yang meninggal untuk segera didatangi, kemudian segera dilakukan eksisi untuk kemudian diproses oleh Bank Mata. Ada penyimpanan dulu, kemudian karena sudah banyak yang menunggu, nanti yang menunggu akan segera diterima. Mendapatkan. Ya, gitu. Oke. Dokter Rina, berapa lama jangka waktu untuk bisa menyelamatkan kornea mata seseorang atau pendonor yang baru meninggal? Berapa lama jangka waktunya? Paling baik setelah calon donor meninggal, itu diambil dalam 6 jam pertama kematian. Terus bisa bertahan disimpan berapa lama? Nah, supaya dia masih bagus, indikasi yang paling baik adalah untuk indikasi optikal, itu dalam 2 minggu sebaiknya sudah dioperasi. Bagaimana kecocokan itu ada atau semua orang pasti cocok? Nah, ini keunikan untuk donor kornea, karena kornea itu jauh dari pembuluh darah dari mana-mana, jadi tidak butuh matching golongan darah, nggak perlu matching genetik. Dia survivalnya lebih tinggi dibandingkan donor ginjal dan donor hati. Kalau minus kayak saya gini terus ada plusnya gimana? Nggak berpengaruh. Nggak masalah. Tetap bisa? Tetap bisa. Yes. Jadi ini harus menunggu sampai Edi Brokoli meninggal baru bisa diambil. Kalau ada yang butuh sekarang, perlu mau diminta bisa nggak? Terima kasih, tidak usah. Oke, nah kemudian saya dengar ada komunitasnya saya dengar ya, Ada komunitas donor mata Indonesia, KDMI. ada di sini nggak? Ada banyak. Nah, boleh berdiri nggak siapapun yang mendonorkan, Mak? Astaga. Saya nggak nyangka sebanyak ini ya. Jadi ini sudah tercatat semua nih? Semua. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya sudah makin tenang kita ini ya. Iya, insya Allah. Terus katanya ada satu kampung yang mendonorkan atau jadi calon pendonor mata? Baru saja ada satu desa di nama desanya Desa Tenjowaringin di Kabupaten Tasikmalaya. Kemarin menyatakan diri sebagai desa siaga donor mata karena hampir 2.000 warga desa tersebut sudah mendaftarkan diri menjadi calon pendonor. Tunggu, kenapa warga desa sampai seperti itu? Semua berdasarkan hal yang sama mungkin ya. Ini jadi satu informasi yang kemudian disebarkan. Kami dari komunitas ini sama-sama ingin berbuat kebaikan untuk orang lain. Karena saya juga begitu diajarkan oleh orang tua. Saya pikir, saya Muslim, saya pikir di semua agama juga diajarkan hal yang sama bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna untuk orang lain. Nah, mungkin itu juga yang menjadi dasar. Dengan apa yang kamu lakukan ya, menjadi calon pendonor dan kita lihat tadi begitu banyaknya yang hadir di studio yang pada dasarnya sudah juga menjadi calon pendonor. Ya. Apa sebenarnya harapanmu? Mudah-mudahan di Indonesia semakin banyak ya,
dan Indonesia kan tidak menganut prinsip mandatori untuk warganya untuk menjadi pendonor mata. Jadi untuk voluntary ya kita harus banyak sosialisasi untuk mengenalkan ini semua untuk menambah jumlah lagi yang siap untuk mendonorkan mata apabila sudah waktunya. Gitu. Thank you ada berarti kita. Nah, Pak Muslim, jadi Pak Muslim dengan adanya kornea mata yang dicangkokkan ke mata kirinya Pak Muslim, apa harapan Pak Muslim? Ya mudah-mudahan saya dapat melihat kembali dan terima kasih bagi pendonor. Mungkin didengar oleh keluarganya ya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Muslim, terima kasih Edi Brokoli yang sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang kakak yang memberikan salah satu ginjalnya kepada adik tercinta, di mana adiknya adalah seorang dokter. Walaupun anak dari kakak ini melarang ibunya untuk mendonorkan organ tubuhnya. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana akhir dari cerita ini? Saya rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Jadi Dewi sekarang hidup dengan ginjal yang dicangkokkan di tubuh Dewi.